Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 11 SMA Negeri 1 Warung Kiara? Selamat datang kembali di pelajaran kimia bersama Ibu. Semoga kalian sehat-sehat, semoga kalian tetap semangat untuk belajar kimia di setiap harinya. Teman-teman, setelah kemarin kita Zoom meeting dan membicarakan tentang reaksi pembakaran, hari ini kita masuk pada pembelajaran di bab baru, yaitu tentang thermochemistry atau termokimia. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, marilah kita gali dulu semangat untuk belajar kita hari ini. Ada satu quotes yang menyatakan bahwa ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu. Harus selalu disertai dengan doa. Jadi teman-teman, untuk menuntut ilmu itu ternyata memang bukan perkara yang mudah. Tapi seperti yang kita tahu bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian semua bisa menjelaskan konsep entalpi dalam suatu persamaan kimia. Jadi cukup sederhana tujuannya, maka dari itu perhatikan baik-baik supaya kalian bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Jadi pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam table of contents atau daftar isi ini. Yang pertama ada yang namanya hukum kekalahan energi. Apa ya itu hukum kekalahan energi? Kenapa pada subbab atau pada bab ini kita harus belajar tentang hukum kekalahan energi? Lalu yang kedua ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Nah, apa itu energi dan berpindah kemana energi itu, dari mana kemana energi itu berpindah, akan dibahas di sini. Yang ketiga ada yang disebut dengan entalpi dan perubahan entalpi. Kemudian yang keempat ada reaksi eksoterm dan endoterm. Apa sih jenis reaksi berdasarkan perpindahan energi itu maksudnya? Dan kemudian ada yang namanya persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini adalah persamaan yang khas hanya kalian temukan di bab ini saja. Jadi di sini kalian harus benar-benar memahami dan harus benar-benar bisa menuliskan persamaan termokimia tersebut. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis entalpi standar. Nanti ternyata entalpi itu terbagi-bagi lagi. Nah, apa sajakah entalpi standar tersebut? Yuk mari kita pelajari pada hari ini. Teman-teman sebelumnya mungkin bertanya-tanya apa sih termokimia itu? Seperti itu ya. Nah, termokimia itu terdiri dari dua suku kata ya, terdiri dari kata termo dan chemistry atau kimia. Jadi artinya termo itu biasanya kan kalian suka dengar tuh termos, termos. Termos itu untuk apa sih? Untuk menyimpan panas ya. Nah, makanya termo itu artinya suhu atau panas. Sedangkan kimia itu identik dengan suatu persamaan reaksi. Makanya termokimia itu akan membahas tentang energi berupa panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi, kalau biasanya kita mengenal reaksi kimia itu misalnya kayu dibakar jadi abu, reaksinya kayu, hasil reaksinya abu, kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas juga tentang energinya, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu hukum kekekalan energi. Jadi, teman-teman, untuk mempelajari bab ini, teman-teman harus memahami dulu tentang hukum kekekalan energi. Nah, coba perhatikan gambar di samping nih, teman-teman. Yang kemarin sudah belajar dengan Ibu pasti tahu nih. Ini adalah gambar seorang bapak yang sedang memasak dalam tungku. Nah, di tungku itu kita tahu bahwa sumber apinya itu berasal dari kayu bakar.
Nah, kayu bakar itu tentunya memiliki energi yang disebut dengan energi kimia. Ketika kayu tersebut dibakar, kayu tersebut berubah menjadi abu. Lalu, kemanakah energi kimia yang tadi pergi? Nah, ternyata energi kimia yang tadi pergi itu tidak hilang, teman-teman, tapi ia berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi apa? Menjadi energi panas nih. Bisa kita lihat salah satu tandanya ada api. Energi panas ini kita manfaatkan untuk memasak dan seterusnya. Maka dari itu, teman-teman, energi itu tidak pernah ada yang menghilang di alam semesta ini. Energi hanya berubah menjadi bentuk lain. Nah, pernyataan tersebut dikenal dengan hukum kekalahan energi atau hukum pertama termodinamika. Jadi, kalian harus ingat bahwa energi itu tidak ada yang hilang. Artinya, kalau ada sesuatu yang melepaskan energi, pasti ada yang menerima energi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi, dalam suatu reaksi kimia itu akan melibatkan dua hal. Dua halnya itu yang pertama adalah perubahan materi. Yang tadi ya, kalau kayu menjadi abu, itu kan hanya perubahan materinya saja. Tapi yang kedua juga ternyata ada perubahan atau perpindahan energi. Maka dari itu, pada pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita akan membahas keduanya. Jadi dilihat dari perubahan materinya dan juga perpindahan energinya. Seberapa banyak sih energi yang berpindah? Dari mana ke mana sih energi yang berpindah? Kita akan bahas pada pembelajaran hari ini. Masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua yakni tentang sistem dan lingkungan. Dari mana ke mana sih energi itu berpindah? Kita akan jawab di sini. Teman-teman, jadi pada dasarnya pada suatu kejadian seperti itu ya, pada suatu proses itu ada yang disebut dengan sistem. Sistem itu benda, reaksi, atau tadi proses yang terjadi dan menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar sistem. Kalau kita lihat pada gambar ini, yang menjadi pusat perhatian kita kan es batu nih, misalnya ini es batu ya, es batu yang ada dalam gelas kimia ini. Maka es batu itu atau proses mencairnya es batu misalnya, itu yang disebut dengan sistem. Sedangkan gelas kimianya itu disebut dengan lingkungan, seperti itu. Nah, jadi energi itu bisa berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun bisa dari lingkungan ke sistem. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum itu, kalian harus kenal dulu jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem itu ada beberapa. Ada yang disebut dengan sistem terbuka, sistem tertutup, atau sistem terisolasi. Kalian tentunya sering kan melihat ayah kalian atau ibu kalian misalnya menyeduh kopi pada pagi hari. Nah, kopi pada pagi hari itu disebut dengan sistem terbuka karena pada sistem terbuka bisa terjadi perpindahan materi dan energi. Artinya apa? Apabila kopi yang ayah kalian buat itu disimpan dalam waktu yang lama di ruangan terbuka, misalnya di meja makan, maka lama-kelamaan kopi yang ada di dalam gelas ayah kalian itu akan semakin berkurang walaupun tidak diminum oleh ayah kalian. Beda ceritanya ya kalau diminum sama ayah. Jadi walaupun dia didiamkan, dia akan berkurang jumlahnya karena ada yang menguap keluar dari dalam gelas. Makanya artinya ada perpindahan materi ya. Air atau kopi dari dalam gelas berpindah ke udara. Begitu juga dengan panasnya, apabila didiamkan atau disimpan dalam waktu yang lama, maka panasnya akan berkurang. Artinya ada perpindahan energi kalor atau panas. Sedangkan yang kedua, ada yang disebut dengan sistem tertutup. Sistem tertutup itu terjadi perpindahan energi berupa kalor atau panas, tapi tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya misalnya kopi yang tadi sama kalian ditutup dengan menggunakan pisin, misalkan itu yang piring kecil misalnya. Nah, maka air kopi yang ada dalam gelas tentunya akan tetap jumlahnya segitu saja. Tapi panasnya tetap menghilang, bukan? Makanya berarti tidak ada perpindahan materi, tapi ada perpindahan energi panas. Selanjutnya yang ketiga, ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu contohnya ada dalam
termos. Jadi tidak ada perpindahan materi dan energi. Artinya apa? Kalau misalnya air dalam termos itu kan tidak akan berkurang ya airnya. Tiba-tiba kalian masukkan air ke dalam termos pagi hari, sorenya sudah habis. Kan tidak pernah terjadi seperti itu. Artinya tidak terjadi perpindahan materi. Nah, begitu juga dengan energi. Ternyata tidak terjadi perpindahan energi juga karena panasnya itu kan tetap dari pagi sampai sore ya. Begitu. Jadi itu adalah 3 jenis sistem. Nah, untuk memahami lebih lanjut jenis-jenis sistem, silakan kalian lakukan kegiatan ini. Nanti hasil dari kegiatan ini akan ditanyakan dalam soal latihan di bagian akhir ya. Silakan dibaca dulu aja nanti. Oke, kemudian kita bahas materi yang ketiga, yaitu tentang entalpi dan perubahan entalpi. Nah, disinilah nyawa dari eh, bab tentang termokimia. Jadi, perhatikan baik-baik. Oke. Entalpi dan perubahan entalpi. Tadi kita sudah bahaskan tentang energi dan perpindahannya. Nah, ternyata ada istilah khusus nih untuk energi, panas, atau kalor yang terjadi pada tekanan tetap. Nah, istilah khusus untuk kalor yang selama ini kita bicarakan itu adalah entalpi. Nanti kalian juga akan mempelajari istilah-istilah lain, tetapi pada sekolah tingkat lanjut seperti itu ya. Yang sekarang akan kita bahas itu hanya tentang entalpi. Nah, ternyata besarnya entalpi ini tidak bisa diukur, tapi perubahan entalpinya bisa diketahui. Jadi, mulai sekarang kita akan sering membicarakannya hanya tentang perubahan entalpi ya, teman-teman. Karena dia sebagai besaran yang bisa diukurnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman pada intinya, apabila Ibu menyebutkan tentang entalpi, itu kalian jangan bingung. Entalpi itu sama-sama saja dengan panas, sama-sama saja dengan kalor, seperti itu. Tapi di sini Ibu tekankan bahwa panasnya atau kalornya itu terjadi pada tekanan tetap, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ternyata perubahan entalpi itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Jadi dia itu adalah selisih entalpi produk dikurangi entalpi per reaksi. Seperti itu. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri. Seperti itu ya kalau dalam reaksi. Oke. Sekarang masuk ke pembahasan yang keempat tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ternyata reaksi juga akan berbeda namanya ketika dia berdasarkan aliran energi. Oke, baik, langsung kita bahas. Jadi kalian kan sudah tahu bahwa perpindahan energi yang terjadi antara perpindahan energi itu terjadi antara sistem dan lingkungan ya. Tadi Ibu sudah singgung. Nah, berdasarkan hal itu, ternyata reaksi kimia itu bisa terbagi menjadi dua. Yang tadi Ibu bilang, ada yang perpindahan energinya dari sistem ke lingkungan, atau disebut dengan reaksi eksoterm. Ada juga reaksi yang perpindahan energinya dari lingkungan ke sistem atau dari luar ke dalam yang disebut dengan reaksi endoterm. Untuk memudahkan mengingatnya, kalian ingat saja kalau exit itu kan keluar. Berarti exotherm, X sama X-nya ya. Exotherm itu juga energinya keluar dari sistem. Kalau endotherm sebaliknya, berarti energinya masuk ke sistem, dari lingkungan ke sistem. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya teman-teman perlu memahami dengan benar mengenai ciri-ciri reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada dasarnya, kedua reaksi ini itu saling berkebalikan, teman-teman. Jadi, untuk memahami reaksi eksoterm itu akan mudah ketika kita memahami reaksi endoterm dan juga sebaliknya, seperti itu. Karena hanya tinggal saling berkebalikan, seperti itu. Oke, teman-teman, kita bahas ciri yang pertama. Pada reaksi eksoterm, sistem itu membebaskan energi. Seperti yang sudah tadi Ibu singgung bahwa X itu kan keluar exit ya, artinya sistem mengeluarkan atau membebaskan energi. Nah, makanya umumnya
reaksi eksoterm itu akan ditandai dengan peningkatan suhu. Artinya apa? Artinya ketika lingkungannya diukur suhunya, dia akan menjadi lebih panas dibanding sebelumnya. Cara yang kedua adalah entalpi produknya akan lebih kecil daripada entalpi per reaksi. Jadi, karena sistem tadi sudah mengeluarkan energi, maka di akhir atau di produk pastinya energinya akan lebih kecil atau entalpinya akan lebih kecil daripada sebelumnya di reaksi. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, perubahan entalpinya bernilai negatif atau delta H-nya sama dengan negatif. Seperti yang sudah kita tahu bahwa ketika si sistem itu mengeluarkan energi, dia akan menjadi sedikit dong energinya, dia akan menjadi kekurangan dong energinya. Makanya delta H-nya itu bernilai negatif. Nah, kemudian yang keempat, diagram entalpi reaksinya itu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Coba kalian perhatikan panahnya. Panahnya selalu berangkat dari reaksi ke produk atau dari reaktan ke hasil reaksi. Yang berbeda antara eksoterm dan endoterm itu hanya arahnya, yang satu arah ke bawah, yang satu arah ke atas, seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Reaksi endoterm itu hanya berkebalikan. Tuh tadi misalnya eksoterm membebaskan energi, kalau endoterm menyerap energi. Kalau eksoterm produknya lebih kecil, endoterm produknya lebih besar karena dia sudah menyerap energi kan dari lingkungan. Nah, terus entalpi nya bernilai positif untuk endoterm, diagram entalpinya juga berkebalikan dari yang eksoterm. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan tentang persamaan termokimia. Bagaimana sih cara menuliskan hubungan antara persamaan reaksi dan perubahan entalpinya? Nah, kita jawab di yang disebut dengan persamaan termokimia. Jadi, persamaan termokimia ini untuk menuliskan hubungan reaksi dan entalpi. Persamaan termokimia merupakan suatu persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpi tadi. Nah, nilai H yang dituliskan pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Ini yang paling penting. Contoh ya, misalnya, untuk 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Di sini ada kata dibebaskan, dibebaskan. Kalau dibebaskan berarti kan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan artinya dia eksoterm. Kalau eksoterm delta H-nya itu bernilai negatif. Makanya di sini tuh sama dengan min 286 kJ. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih penulisan termokimia untuk ini 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen? Oke, berarti nanti kan di akhir ini ada 1 mol air, dibentuk 1 mol air. Panah ini kan artinya dibentuk 1 mol air, karena ini 1 ya, di sini koefisiennya 1. Kalau nggak ditulis berarti koefisiennya 1. Dari gas hidrogen itu apa? Gas hidrogen itu H2 gas. Ini kalau lupa baca lagi ya materi kelas 10-nya. Dengan gas oksigen. Nah, gas oksigen itu apa? O2, tapi kemudian disetarakan. H-nya supaya ada 2 sama, O-nya supaya ada 1 juga sama. Seperti itu, seperti persamaan reaksi biasa. Tapi bedanya di persamaan termokimia itu ada ini nih. Ada delta H sama dengan min 286 kJ. Seperti itu. Ini kalau kita menuliskan 1 mol air. Nah, kalau sekarang 2 mol air bagaimana? Kalau 2 mol air berarti semuanya harus dikalikan 2. Ini kan asalnya 1 ya, koefisien nggak ditulis 1 kan artinya kali 2 jadi 2. Setengah kali 2 jadi 1. 1 kali 2 jadi 2 juga. Nah, delta H-nya pun sama. Harus dikali 2. Jadi min 572 kilojoule. Seperti itu ya. Jadi intinya koefisien ini nih atau angka-angka yang ada di depan molekul-molekul atau unsur-unsur yang ada dalam persamaan reaksi disebut koefisien itu akan sama dengan jumlah mol zat pada materi tentang termokimia ini. Jadi harus diingat-ingat ya teman-teman. Oke, pembahasan yang terakhir nih tentang jenis-jenis entalpi standar atau entalpi molar. Entalpi standar tuh apa sih, Bu?
Entalpi standar itu entalpi yang terjadi pada keadaan standar dan 1 mol. Entalpi standar itu ada berbagai macam, jenisnya ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Standard Enthalpy of Formation. Jadi, kalau misalnya pengukuran itu dilakukan pada 298 Kelvin dan 1 atmosfer, dan semua unsur-unsurnya dalam bentuk standar, perubahan entalpinya disebut entalpi pembentukan standar. Jadi, dua hal yang harus diperhatikan nih sebagai ciri dari entalpi pembentukan standar itu. Yang pertama, zat yang dibentuk adalah 1 mol, dan yang kedua, dibentuk dari unsur-unsurnya dalam bentuk standar atau yang paling stabil, seperti itu ya. Contoh, rumusnya misalnya air H2O. Nah, ternyata entalpi pembentukan standarnya tuh min 285,85. Cara menuliskan persamaan termokimianya kita tulis dulu. Karena ini pembentukan, berarti kan airnya mau dibentuk. Kalau mau dibentuk berarti taruh dia di setelah panah dulu. Setelah itu baru deh dilihat nanti dia terbentuk dari unsur apa saja. Ini kan ada H sama O. Berarti dia terbentuk dari keadaan H yang paling standar itu H2 dan keadaan O yang paling standar itu O2, baru nanti disetarakan dan ditulis delta H-nya. Seperti itu. Contoh lain, ini misalnya perubahan C grafit menjadi C grafit lagi, tidak ada delta H-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya entalpi penguraian atau peruraian standar, delta H0D. Nah, pada entalpi ini sama dengan entalpi pembentukan tadi, bedanya hanya berkebalikan. Jadi cirinya tuh mirip. Ya, sama-sama tentang 1 mol zat, tapi kalau yang ini bedanya diuraikan. Kalau diuraikan berarti taruh dia di sebelum panah. Diuraikan menjadi unsur-unsurnya yang lebih sederhana atau paling stabil. Nilai entalpinya nanti tandanya berlawanan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Jadi yang diingat-ingat itu ininya nih, delta H0C itu apa sih? Delta H0D itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, jadi pembakaran itu harus pada keadaan yang paling sempurna. Pembakaran standar itu harus pada pembakaran paling sempurna. Yaitu kalau karbon itu harus menghasilkan CO2, kalau hidrogen harus menghasilkan H2O, kalau es atau belerang dibakar harus menghasilkan SO2, baru itu entalpi pembakaran standar. Kalau dia bukan menghasilkan itu, berarti bukan entalpi pembakaran standar. Misalnya karbon C dibakar menjadi karbon monoksida atau CO, berarti bukan entalpi pembakaran standar ya yang dipakai. Nah, jadi harus diingat-ingat, setiap entalpi standar itu selalu membicarakan 1 mol zat. Nah, oke. Seperti itu. Dan jangan lupa, kalau pembakaran itu kan kemarin udah kita bahas ya, mereaksikan sesuatu dengan oksigen. Jadi kalian tidak usah bingung. Yang hasilnya pasti CO2 dan H2O kalau misalnya karbon kan gitu. Jadi nggak usah bingung ya. Oke. Jadi tadi udah kita bahas tuh yang pertama tentang hukum termodinamika, entalpi dan perubahan entalpi, sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, persamaan termokimia dan jenis-jenis entalpi. Semua materinya harus kalian pahami dan harus bisa kalian aplikasikan pada pertemuan hari ini dan selanjutnya. Oke teman-teman, ada beberapa contoh soal nih yang akan kita bahas bersama-sama. Mungkin ini tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi akan bentar. Oke. Yang A, yang nomor 1 ya, tuliskan persamaan termokimia untuk A, delta H0 FNH3. Jadi kalian harus ingat tadi delta H0 F itu apa? F itu kan dari formation, berarti pembentukan. Kalau kita mau menuliskan persamaan reaksi pembentukan, kita tulis dulu panahnya. Setelah menuliskan panah, siapa yang mau dibentuk? Karena dia mau dibentuk nih, si NH3, berarti taruh di setelah panah. NH3 gas kan dia ya. Nah, oke.
Ini harus diingat-ingat lagi nih kalau lupa, ada di materi kelas 10. Nah, NH3 ini berarti kan terdiri dari dua buah unsur ya, N dan H. Maka kita tuliskan dia asalnya itu dari N. N itu standarnya pada keadaan N2, gas nitrogen. Oke. N2 gas. Kalau hidrogen itu keadaan standarnya pada H2, gas hidrogen. Barulah nanti kalian setarakan. Ya, di sini N-nya 1 kan? Di sini N-nya ada 2, berarti di depannya harus ditambah koefisien setengah. Di sini H-nya ada 3, di sini baru ada 2, berarti di depannya harus ditambah koefisien 3/2. Ini kalau lupa buka lagi di kelas 10 tentang penyetaraan persamaan reaksi. Ibu sudah kasih juga waktu itu sama videonya ya. Jangan lupa untuk persamaan termokimia, kalian harus menuliskan delta H-nya. Tulis delta H sama dengan min 46,11 kilojoule. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai. Mudah ya. Oke, sekarang yang SO3. Delta H 0D SO3. Ingat tadi D itu apa? D itu kan decomposition atau penguraian. Nah, jadi kalau dia decomposition atau penguraian, maka taruh dia di sebelum panah. SO3-nya taruh di sebelum panah. Nah, SO3 gas kan gitu ya, akan terurai atau berubah menjadi dia apa nih? Terbentuk dari apa? Yang pertama ada unsur S, yang kedua ada unsur O. S itu stabilnya sebagai S, sedangkan O itu stabilnya sebagai O2. S itu belerang solid ya, O2 itu gas. Nah, sudah setara atau belum? Jangan lupa di sini S-nya 1, di sini S-nya 1, sudah setara. Di sini O-nya ada 3. Berarti di sini berapa kali 2? Hasilnya 3. Berarti 3/2 O2. Jangan lupa dalam persamaan termokimia tulis delta H sama dengan plus 395,75 ya ini ya, kilojoule. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Jadi 2 ada persamaan termokimianya. Mudah ya. Kemudian nih, ada soal yang kedua yang lebih menantang. Pada pembakaran 3 gram etana, C2H6 itu etana ya teman-teman, dibebaskan. Nih, ini ada dibebaskan kalor sebesar 308,4 kJ per mol. Hitunglah entalpi pembakaran standar dan tuliskan persamaan termokimianya. Oke, jadi 2 ya, hitung entalpi dan persamaan termokimianya. Bagusnya kalian tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu kan ini ya, 3 gram C2H6, lalu dibebaskan kalor sebesar ini, kalian tulis dulu. Kemudian baru masuk ke jawaban. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kalian harus cari dulu mol C2H6. Kenapa? Karena ini kan yang ditanya entalpi pembakaran standar. Yang ditanya tuh nih, entalpi pembakaran standar. Ingat kalau pembakaran standar itu harus 1 mol. Sedangkan di sini yang diketahui itu kan kalor yang ini ya. Emang ini untuk 1 mol. Ini kan ada nih 3 gram C2H6. Emang 3 gram C2H6 1 mol. Nah, makanya kita harus cari dulu. Cari mol C2H6-nya. Rumus mol kalian harus ingat, kalau lupa buka di materi stoikiometri. Ini nanti kalau tatap muka ibu akan tes ya tentang reaksi
persamaan reaksi dan juga stoikiometri atau rumus-rumus mol. Hafalin dulu dari sekarang. Oke, cari molnya. N sama dengan, kalau misalkan yang diketahuinya massa, berarti massa per mm atau mr. Oke. Massa C2H6-nya kan udah ada ya, 3. Per mr-nya belum ada nih, kita hitung mr-nya. C-nya kan ada 2. Berarti 2 kali ARC. ARC-nya berapa? 12. Ditambah H-nya ada 6. Berarti 6 kali ARH. ARH-nya berapa? 1. Berarti 6 kali 1. Hasilnya berapa nih? Berarti 3/30 ya. Berapa nih? Maaf ya, ini Ibu nggak menuliskan satuan karena susah. Ibu pakai mouse. Jadi kalau kalian wajib tulis satuan ya nanti. Ini jadi 0,1 mol. Oh, ternyata 308 ini untuk 0,1 mol tuh teman-teman, bukan untuk 1 mol ya. Yang ditanya kan 1 mol. Yang diketahui 0,1 mol, maka kita harus hitung entalpi standarnya. Rumus umumnya itu biasanya kalau entalpi standar atau delta H itu biasa dikenal dengan Ki per mol. Jadi, kalau kita mau mencari delta H0F ini, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus itu. Jadi delta H0F, delta H0F, delta H0C, ya salah, delta H0C. Kan pembakaran tuh, delta H0C nya itu sama dengan Ki nya itu 308,4 per 0,1 mol. Jadi berapa tuh hasilnya? 308,4 bagi 0,1. Satunya jelek. Bagusin. Ini bukan 6 ya, ini 0,1. Jadi hasilnya 3084 kilojoule per mol. Udah deh, kita dapat deh. Ya, jadi kalian balik lagi tadi ingat siapa Ki-nya. Ini kan Ki, ya ini Ki. Siapa masanya? Ini massa. Jadi kalian harus tahu dulu siapa massa, siapa Ki, dan seterusnya. Oke, yang terakhir kita tulis persamaan termokimianya. Persamaan termokimia dari entalpi pembakaran C2H6. Ingat di sini ada karbon. Tadi sudah kita bahas ya kalau karbon hasilnya jadi apa. Nah, kalau pembakaran juga ingat pembakaran yang mana pembakaran teh? Pembakaran teh reaksi suatu zat C6 salah. C2H6 gitu kan ya. Gas dibakar, berarti direaksikan dengan oksigen. Ingat reaksinya harus sempurna, oksigen gas. Nah, menjadi apa kalau sempurna? Menjadi CO2 gas dan H2O. Aduh, gak akan cukup kayaknya. Nah, taruh di situ aja sedikit. Nah, di sini kan C-nya ada 2, di sini C-nya baru ada 1, makanya di sini kita tambah koefisien 2. Di sini H-nya ada 6, di sini lihat baru ada 2, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya? 6 dikali 3, makanya kita tambah koefisien 3 di sini. Sekarang kita lihat O-nya 2 kali 2, di sini 4 O-nya. Di sini 3 kali 0, 3, berarti jumlahnya di setelah panah ada 7.
makanya di sebelum panah juga harus ada 7, berarti 2 kali berapa hasilnya 7, 7/2 gitu ya. Nah, ingat teman-teman, koefisien ini wajib 1, Ibu tulis nih yang gede 1. Kenapa? Karena kalau dia bukan 1 berarti bukan entapi pembakaran standar. Ingat ya. Oke, jangan lupa kalau persamaan termokimia kita harus menuliskan delta H-nya. Jadi tulis di sini. Delta H-nya berarti plus atau min nih, plus atau min. Galau Bu, gak tahu gimana. Karena dia ada kata dibebaskan, maka kalian harus menuliskan minusnya ya. Jadi sebenarnya dibebaskan ini boleh mulai dari sini. Kan kalian udah tahu dibebaskan ya. Dibebaskan 308 berarti minusnya udah boleh mulai dari sini. Jadi nanti nggak akan lupa ketika menuliskan di bawah gitu ya. Minus 3084 kilojoule. Aduh, mepet banget. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, seperti itu pembahasan kita hari ini. Sekarang setelah kalian menyimak PPT ataupun menyimak video, boleh mengerjakan langsung materi soal latihan tentang termokimia. Ada 5 soal di situ. Silahkan kerjakan di buku masing-masing, kumpulkan di web PJJ. Seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Tetap semangat belajar kimia. Apabila ada yang ditanyakan, boleh hubungi Ibu di WhatsApp. Nomornya kan sudah tahu ya kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.